Dan satu keunggulan mobil ini adalah Apa tuh? bagus untuk ngedate Instastory. Ini spek yang harus dipunyain Gensi Jaksel. Mobil ada beginian nih. Ini apa sih nge-host ya? Hah? Nge-host dia? Nge-host lah Oh, gue. gue pikir nyambi driver online, gue pikir. Benar. Nggak mungkin, nggak ya. mungkin. Balik lagi di MLD Podcast bareng gua Apo Sutagaol. Gue Ozan Akuti. Dan gua Sastra S. Asal lahir mas. Kan, Tapi? Skotomotif. Segmen orang lain tuh. Itu dia. segmen orang Nih lain jadi itu. legroomnya menurut gua pas ya. Oh iya. Bener. Visibilitasnya juga Visibilitasnya aman. pas. Dan satu keunggulan mobil ini adalah Apa tuh? bagus untuk ngedate Instastory. Ini spek yang harus dipunyain Gensi Jaksel. Mobil ada beginian nih. Ini apa sih nge-host ya? Hah? Nge-host dia? Nge-host lah Oh, gue. gue pikir nyambi driver online, gue pikir. Nggak mungkin, nggak ya. mungkin. Kalau Host belum aku. pos. Biasanya yang podcast nyetir itu speknya minimal kayak Boy William. Ini. Lu gak percaya teman sendiri. Lewat tol apa enggak nih? Enggak lah. Perkenalkan tamu dulu, Cing. Boleh, Cing. Mbak. Emang boleh saker ini sama driver? Kayak ini kan nganter ini. Biasanya duduk belakang. Biasa duduk belakang. Di sebelah gua ada Jen. Jen adalah seorang apa, Jen? Dia Aku suka otomotif. Otomotif. Petrolhead lah ya. Oke. care entusias. Kan antusias. Nah, sebagai pencinta mobil nih, Jen. Berapa kali denger mobil-mobil apa yang kamu banget, mobil yang I love you tuh udah sering denger berapa kali tuh sehari-hari? Banyak kan itu kan. Mobil yang gombal. Gombal. Ayla. Ayla. I love you. Apalagi Tot, apalagi. Juga kita udah kedatangan Bang Arin Kunto nih. Mantap. Boleh dong dinyanyikan lagu rehatnya dong. Kunto Haji itu. Beda mas, beda mas. Coba Bang Arin review. Apa? Bang, mobil ini, Bang. Ini mobilnya, ini panoramik keren banget cuy. Keren. Panoramik. Iya panoramik. Jadi lu kalau mau ngevlog, mau ngapain sama cewek lu, Betul. selfie dari sana tuh dari pinggir Jen. Keren. Ini, Kena semua ya? Kena semua. Kasih 0,5. Benar. Kelihatan mewah ya. Kelihatan mewah. Tuh, legroomnya gimana aja? Legroomnya sih gue asik ya. lega banget, gue pengen selonjoran di bawah sini malah. Leganya gitu maksudnya. Ini tipikal inilah mobil-mobil YouTuber prank, tau gak sih lo yang kayak Oh, yang ketahuan. Ayang ini bando siapa? Gitu. Padahal di belakang kamera gede banget. Yang nggak sadar kamera ya. Nggak sadar Kok bisa kamera. gitu? Coba mobil lu Ayla, sorry. Nggak muat kameramen. Iya, lebih kayak Ayang nih parfum siapa? Terus sebelum itu kapan kita ganti mobil? Lebih ke situ Kaget ya, kaget. Iya, dari posisi nyetirnya gimana, Pos? Lu ngerasain apa? Dari tinggi aku 168, Oke, ya, oke, headroomnya aman, visibilitasnya aman, dan bantingannya sangat dewasa. Ada dewasa. Ada dewasa. Yang gak dewasa tuh gimana tuh? Makanya. Diksi apaan itu bandingannya sangat dewasa. Asik, enjoy banget, enjoy Enjoy ya. banget. Dan Oke. soft touch, Soft touch, udah soft touch, udah soft touch. Iya. terasa mewah ya. Benar. Iya, iya. Tapi agak kotor ya. Apa? Oh, sorry. Gua kira kacanya. Muka. Sorry. Maaf. Wajah aku. Bang Arin dan Jen ini awalnya kenapa sih bisa senang konten-konten otomotif tuh sebenarnya? Yes. Kenapa ya? Mungkin ya karena dari dulu emang udah seneng mobil sih ya. Terus awalnya iseng-iseng juga tuh ngontenin mobil. Taunya naik ini kontennya. Gitu. Jadi ya udahlah ya, diseriusin aja. Boleh tahu nggak sih ini mungkin pertanyaan yang sering untuk Oh, ini sering berarti? Karena entusias ya. Oke. Boleh tahu nggak sih HP pertama kamu apa sih? Gak ada hubungan sama mobil, kan dia bukan konten gadget dia. Kecuali David gadgetin di sini, baru lu tanya begitu. Lu mobil pertama umur berapa, Jen? Mobil pertama 22 deh kayaknya. 22. Mobil pertama lu Harbi namanya ya. Kenapa tuh harus Harbi? Aduh, gak masuk lagi jasaku. Harbi itu filmnya ini, Tahu Lindsay yang Lohan. ini kan, Dia mobil bukan kodok. zamannya lu pos. Iya, enggak. Emang itu film lama ya? Iya, Nih Gen Z, ya, maksud gue Pos. gini, Pos. Satu, beda angkatan. Dua, Herbie bukan Harbi. Iya kan, Iya, Harbi bukan kan, kenapa Harbi? Lebih bisa. Babet.
Be fully loaded. Yaudah deh, Bener. karena aku salah, aku boleh nyanyiin kamu gak? Apa tuh? Halim mau? Enggak usah. Kamu mau Malaya? Enggak usah. Malah lebih ke hukuman itu jatuhnya. Kurang so sweet lagu lu. Aku boleh nggak? Boleh. Mengapa harus cinta yang mesti disalahkan? Itu sweet sih harus diakuin. Itu sweet kan? Itu sweet. Kalau Bang Arin? Gua gara-gara Yes. apa ya dari kecil aja. Gara-gara Sintayong. Bukan. Gue dari kecil suka lihat orang restorasi mobil, tau nggak Pimret? Oh iya, exhibit. Iya, terus habis itu pas punya uang udah dewasa gitu baru beli mobil. Dulu gua agak dikenal tuh Cressida, gua dulu ada punya. Oh betul. Toyota Cressida, gua restor sendiri di belakang rumah tuh saat. Iya. Segala macam. Akhirnya jadi orang-orang lihat gua tuh pengennya si Arin restor apa habis ini gitu loh. Keren. Tapi Pimare itu sempat ada Indonesianya kan Bang? Sempet ada yang hijet tau gak lu? Aldi Taher. Bener. Aldi Taher. Jadi kan mobil rusak, dibenerin, mobilnya benar. Benar. Itu sampai sekarang. Gak bener-bener. Makanya cuma 3 episode Pimaret versi Indonesia. Mungkin susah karena apa Bang itu menurut lu? Modalnya terlalu gede kah untuk bikin konten kayak gitu? Betul, kah? itu modal terlalu gede menurut gua. Terus kalau si Pimaret kan terlalu restomod ya. Iya. Dia ada kijangnya jadi gimana gitu. Itu terlalu buat Indonesia kayaknya gak masuk KPI-nya kalau zaman-zaman kita ya. Betul. Masuk Setuju. Tantangannya apa tuh di awal-awal kalian bikin konten otomotif gitu? Kalau dari aku kan awal-awal emang gak main sosmed. Oke. Terus tiba-tiba ada yang viral kan, satu video nggak ngerti apa-apa dong. Terus ya udah kayak ada brand masuk, masih ditawarinnya tuh barter kan. Cuman setelah dipikir-pikir, Exposure. iya, gitu. Yang warna oranye bukan? Terus. Gitu. Cuman kan dilihat dulu ya barangnya, kalau emang barangnya kepake kan, lagian di mobil juga soon on later kan bakal dipakai gitu. Jadi bakal kepake, ya udah diambil gitu. Nah itu waktu itu naiknya di mana tuh? Di TikTok apa di IG? Aku awalnya di IG. Oh di IG. Jarang-jarang loh orang naik di IG kan? Bener. Biasanya TikTok dulu ya. TikTok dulu baru mirroring ke IG. Aku dulu gak punya TikTok. Oh iya. Bikin Punya TikTok setelah berapa lama FYP di IG? Setelah pas lagi barahan kayaknya download TikTok setelah COVID loh. Setelah COVID. Setelah COVID baru download. Berarti belum tahu bau Alpenliebe. Nggak ngerasain dia. Iya. Berarti pas Ibnulita first date nggak lihat tuh. Jauh. Jauh. Zaman Pandawara lah Jen masuk Pandawara. Iya, yang bersih-bersihin Pas itu COVID kan. ya berarti ya Jen ya. Oh, berarti tahu dong pas Erang juaraan ini apa? Beda algoritma. Jujur tadi bermimpi gitu saat Jujur ya, sebelum kita syuting tadi, kita ngobrol sama Jen. Jen nggak tahu kita bertiga. Nah lewat algoritma dia coba kita coy. Benar. Nah Jen pernah lihat nggak orang main ski tapi depan Alfamart? Nah itu Apos. Iya itu Apos tuh. Pernah orang ini nggak minum air Danau Toba pakai sedotan? Itu. Pernah lihat orang dulu gendut sekarang kurus nggak? Siapa tuh? Itu siapa? Siapa tuh? Oja. Cukup segitu lah perkenalan singkat kita terhadap Jen ya. Gak makan karbo lu Jay? Apa? Gak makan karbo kita. Lu Bang gimana Bang tantangan lu Bang di awal-awal? Gue awal-awal gue bikin YouTube itu udah gue skemain skemain Ini udah lu rencanain, udah gue berarti. rencanain Iyalah. karena kan based on interest ya kalau YouTube tuh. Yes. Terus gue suka juga daily vlog. Terus apalagi yang akan om follow tuh apa sih? Oh otomotif ya. Habis itu anak muda apa sih? Oh main skateboard. Jadi 3 itu yang gue kerjain. Terus habis itu ya gue bikin restorasi mobil itu, which is secara views itu orang makin nontonnya rame gitu ya. Yang restorasi itu yang rame Restorasi tuh yang rame. ya. Jadi ya udah dari mobil bobrok yang gue beli 8 juta doang sampai bagus gitu loh. Iya. Gitu Jadi awal-awalnya. gitu awal-awalnya memang. Dari YouTube ya, kalau gue emang generasi lama nih. Iya sih. Udah berapa lama tuh sampai sekarang Bang? Gue nge-YouTube 2016. 2016. Lama gitu ya. Cuman ya gak terkenal amat sekarang juga. Ridwan Hanif dulu udah ada belum tuh? Ada, cuman udah ada ya ya? gue cengin aja ya. Iya sih. Temen gue SMA Cing itu Cing. Ridwan Hanif Cing. SMA itu. Beda style lah, beda style tuh. Waktu zaman lo nge-YouTube dia waktu lagi Anip keberapa? Lagi ke Lapa Marando ya. Bukan Hanif Perseri, bukan. Lagi ke Lapa Marando. Oleh Pamarando, bener.
Nah, waktu itu lu beli mobil 8 juta. Cukup sukses lo Cing dia Bang Arin ini. Oke. Iya, kejual 7 juta ya kalau nggak salah. Jadi kayak Jadi rugi. jadi rugi. Historinya bagus. Mobil apa itu 8 juta bang? Gue ada namanya Toyota Cressida. Oke. Yang tadi gue liatin ke lu warna putih ada sebelum kita kesini. Pokoknya itu Toyota yang kayak crazy dah gitu. Kok bisa 8 juta harganya bang? Murah. Itu dia dulu jogrok ya sama ibu-ibu ada yang punya ibu-ibu. Terus gue ambil lah ibaratnya kayak Mobil bahan ini. nih. Terus itu ada sentimental value juga ketika dulu tahun 2000 itu gue masih SD kelas 6. Si sepupu gue bawa mobil itu. Mobil kok ada speedometernya digital ya tahun segitu terus matic tahun 88 gitu 87 tuh matic gitu loh. Tertarik lah lo di situ. Iya gue langsung sampai gede anjing ntar gue punya uang gue akan beli mobil itu dan akhirnya tersampaikan lah dan akhirnya itu membuat lumayan jadi milestone YouTube gue lah sebenarnya. Oke. Kejual berapa waktu itu Bang Cressida itu? Atau masih ada sampai pas sekarang? gue kemarin berangkat haji gue jual itu. Oke. 35 jutaan. 35 juta. Nice. Buat bekal ya, buat bekal. Bener-bener, lumayan ya. Ya sebenarnya sayang juga, cuman ya gue bisa restoran yang lain lah gitu. Iya, Jadi iya, ada cerita iya, yang baru gitu tentang Mobil lain lah. mobil lain lain, gitu mobil loh, lain, jadi iya, lebih iya, lebar. Restorasi itu ngebenerin kan bang? Restorasi itu ada berapa banyak ya? Iya. Ada restorasi sesuai fungsi, ada restorasi modifikasi. Oke. Which is lu mau ganti velgnya atau segala macam itu bebas aja itu sesuai aliran lah. Nah kalau gue sih lebihnya ke resto mod ya, gue mau restore sesuai fungsi dan akan dimodifikasi gitu. Jadi lebih estetikanya lebih dapat gitu Za. Lu belajar di mana tuh proses restorasinya? Dari YouTube ya. Dari YouTube ya? Sama supir gue yang udah lama bareng gue, Benar, jadi benar, bareng-bareng gitu. Lu 2016 ya? Iya. Berarti lu harusnya tahu Apos juga, dia udah ngemodif-modif dari 2016. Udah modif apa tuh? Di GTA, jadi semua orang itu. Di Los Santos ya. Los Santos, mobil hidrolik gitu-gitu. Nah, anak warnet dia dulu. 2004 juga udah gua kalau nggak usah jauh-jauh 2006. Need for Speed aku ngedit-ngedit. Iya. Modif-modif. Oh gitu. 4 WD juga. 4 WD. Tamiya lah ya. Tamiya. Bener-bener. Jen modif juga Jen. Aku modif juga. Aku lebih modif. Modif apa sekarang? Sekarang lagi nggak modif sih karena emang udah dimodif mobilnya. Oke. Udah beres lah kayak nggak ya udahlah cukup segitu aja. Mobil dia paling ngeri. Mobil dia. Tanya dong, Pos. Mobilnya apa? Aku Subaru WRX STI. Tahun berapa? 2011 yang Nggak UK. baru berarti. Subaru tuh namanya. Oh, sorry. Gue pikir aku Subaru kakak gitu. Oh, sorry. Orang timur ya. Iya. Orang timur. Aku Subaru kakak. Iya itu. Oh, Subaru 2011 sih. Mobil impian masa kecil deh, apa deh kalian nih? Iya. Pas masih kecil tapi jangan yang sekarang nih, pas belum tahu harga, belum tahu spek gitu-gitu. Betul. Jen deh, Jen. Aku kalau dari kecil kayaknya dulu apa ya S2K lah ya S2K waktu kayak kecil kan skincare ya? ngeliatnya lucu kan S2K namanya. S2K itu S2000 Honda Oh, S2000. S2000 gemoy kalau Gran Turismo sekarang. ya gaman. Gran Turismo, game legend juga tuh Gran Turismo. Kalau lu Bang? Waktu Gua? kecil? Waktu kecil mimpi gua ya Cressida itu ya. Kalau dari kecil ya. Oh, udah Agak tercapai terlalu dong. mahal ya gua. Ada dreams come true. Ada tapi di ya. come true ya karena kayaknya gua bakal punya lah gitu. Lu apa? Sat? Apa impian apa? Mobil impian. Masa kecil. Waktu kecil. Jujur waktu kecil aku nggak suka yang mungil-mungil ya. Jadi ku sentil-sentil ku kira. Nggak taunya. Dor aja. Pentil. Dor. Waktu kecil jujur gue suka idolain banget itu mobil ini penculik Serina. Jeep gede. Iya, Jeep gede. Tertara jasa itu namanya. Hardtop ya. Lo apa pas? Kalau gue jujur, gue kan dari ekonomi rendah ya. Ya. Gue nggak punya jadi sedih dah. dream car sebenarnya. Oh, Gue cuman susah pengen ngomong naik. gitu udah kelihatan kok. Terus Gue cuman pengen naik mobil K22. Mobil kedua-dua. K22. Apa itu? K22. Angkot.
Mana-mana bos itu bos. Karena itu Pondok Gede Keranggan kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Ya, jadi gue nggak pernah arah ke situ, gue pengen banget naik itu. Warna oren ya bos ya? Oren. Warna oren. Warna merah. Oke. Nah kalau mobil impian sekarang nih mungkin yang pengen gue beli deh, tapi kayaknya harganya lumayan gila ya gitu. Ini kalau ada juga belum tentu bisa dibeli sih. iya. Apa nih? Apa? Supra. Ya. Oh iya benar. Supra terus. Oh Supra. Supra. Itu lu punya duit ya, belum tentu ada mobilnya. Asli coy, asli. Iya. Oh gitu? Iya. Benar. Karena rare sama orang nyimpen itu Supra. Mesinnya tuh Jay-Z itu. Emang tapi kalau sekalinya ada berapa harga itu bang? Bebas suka-suka ya orang. Suka-suka orang Suka orang ya. Lepasnya. Toyota Supra. Supra tuh bagus banget tuh emang ini kan Bukan yang Supra lu. 2 tak. Beda. Bukan Cing, bukan. Oh salah gua Cing. Beda. Oh. Supra Fit yang klexonnya udah nggak fit ya kan. Yang buat galon itu emang jarang yang buat galon. Kalau lu apa Jen? Kalau gue kalau misalkan dikasih kesempatan pengennya sekarang RX-7 warna silver. RX-7 warna silver. Iya. Asoy banget. Kalau gue sih jujur Lu apa gue tuh, Sas? pengen sedan aja sih gue. Sedan aja ya? Tapi yang platnya RI1 gitu. Jadi Nggak bisa, nggak boleh itu. Ya makanya nggak Ada- bisa, ada namanya mimpi aturannya. kan. Benar. Namanya berarti gue mimpi jadi presiden maksud Iya. gue. Gua dukung lu. Enggak safety juga. Presiden pakai RI. Iya. Nah ini pertanyaan gue penasaran banget nih. Heeh. Balance nggak sih pengeluaran kalian nih buat branding diri atau buat konten otomotif sama penghasilan yang didapat? Jadi gini, kalau gua misalnya restore BMW 1 gitu. Yes. Gua stok kontennya misalnya let's say 5 episode ini gua akan jadi. Terus habis itu gua road tripin tuh mobil. Oke lo road trip. Karena bikin long konten ya. Jadi gua road tripin seberapa reliable ini mobil untuk gua pakai. Habis itu ya dijual aja. Ada yang mau dijual gitu. Oke. Jadi sebenarnya in return langsung pasti sih gua nggak ngitung ya. Cuman karena gua suka ngerjainnya, akhirnya ya udahlah. Gitu. Nah kalau Jen gimana? Balance nggak tuh? Kalau aku kan aku juga belum mengrestorasi yang dari nol kayak kakaknya nih. Jadi kan terus belum running YouTube juga. Jadi ngambilnya endorse aja. Ya lumayan lah ya kalau misalkan lagi butuh apa kan dapet tuh. Jadi nggak usah ngeluarin duit gitu. Ada aja lah ya. Ada aja lah. Balance lah ya itu mana Balance ya. lah. Endoskopinya waktu itu berapa kan? Bukan Mas, itu orang asam lambung, My punya bad, penyakit my bad. usus Tapi baru kan endorse bisa, banget ya. Mas. Tapi ada keinginan bikin konten lain gak sih selain otomotif kalian ini? Betul. Selain otomotif, gue bikin daily vlog tiap hari ya kalau Oh daily vlog. masih daily sekarang vlog, sampai sekarang. masih. Mau running coba sih sebenarnya daily, lebih ke nyetir daily juga dikontenin gitu. Pengennya ke YouTube juga sih, soalnya kan emang teman-teman juga kan ada yang main mobil juga, jadi bisa review-review mobil mereka lah gitu. Ini Experience mobil mereka gitu kan. Collab sama Pandawara Jen masuk kayaknya. Gimana? Abis ngedrift mungut sampah gitu. menarik Bisa sih. itu. Ngedrift lagi mungut sampah lagi gitu. Bisa, nggak apa-apa itu bagus, bagus itu. Jadi kan lu bisa bersih-bersih dengan gaya lo maksudnya. Betul. Sambil nyetir sambil makan kaki jin bisa. Bisa. Iya. Atau kalau sama Kak Game kan. Betul. Pertama angle jauh nih mobil nih bos. Set ngepot, buka kaca, singkat saja. Bagus. sampai habis dia nggak bisa. Gak bisa. Terakhir lagi dugem dia diminta kata-kata dia. Udah nyerah dia. Bener. Iya. Nah, karena kan Jen ini sebenarnya selain care enthusiast dia juga model. Ledom. Iya. Sorry kamu Kimi Jayanti batch berapa? Enggak harus Kimi Jayanti kalau model ya. Kimi Jayanti. Ngomong dia tahu kan Mijaya itu siapa? Jadi nggak tahu dia. Itu dulu sih. Jadi itu istrinya Greg Nokolo, jadi terlalu oversharing ya. Nah kamu ada nggak, maksudnya beririsan kerjaan kamu model dan car enthusiast ini? Model velg misalkan. Yes, benar. Aku sempet jadi BA lampu mobil. Oh iya, lampu mobil, lampu BA lampu mobil. mobil, bikin kayak video shoot iklan lah, komersial lah gitu. Jadi kamu kemana-mana harus terang gitu ya? Iya dong, menerangi jalanan yang gelap-gelap ini ya. Gitu. Mobil kamu redup, mau glowing kayak muka aku. Pakai lampu ini. Langsung, aku tuh pernah ikut acaranya MLD Spot, tau gak sih yang Autokana? Tahu. Pakai nanya ke kita caranya di spot. Dan kita tahu Jen ada di, cuman kan ini karena kita podcast jadi seolah-olah nggak Iya. tahu. Nggak tahu, ya. Apa aja. Padahal mah kita udah
tamunya siapa Jen? Oh yang di Autokana gitu tadi gue bilang sama kreatif. Iya. Asik sih itu acaranya ya. Asik banget. Slalom. Slalom tuh, Betul. Yang di mana itu? Yang di Bekasi ya, Bener. Gue juga tadi berarti itu kita ngetes doang Jen. Jen ingat Yang pinggirnya danau kan? Iya, yang pinggirnya danau. Tuh, tahu. Bener tuh. Beneran danau. Dekat rumah Apos itu. Dekat rumah gue emang. Dekat rumah apa? Lebih nikmatin modeling apa ngebut nih Jen nih? Kamu lebih suka nih ya kan? Iya betul. Ngebut sih ya. Ngebut ya Ngebut tetap sih ya. ya. Ngebut Tapi lebih suka. modeling sambil lari pernah nggak? Kan Oh, ngebutnya gimana tuh, mobil. Jan? Ngebutnya bukan Usain Bolt, mohon maaf pas dulu. Ngebutnya tuh mobil gitu. Iya. Lari ya. Benar. Nah kan gue juga kan sastra SS-nya stalking kan. Iya. Lo tau sendiri kan? Iya. Jadi gue stalking si Jen ini lah. Maksud gue kan. Soalnya gue pernah komen di IG-nya dia. Iya. Di IG-nya siapa Jen? Jen, gue komen kayak kamu terlalu Gran Turismo buat aku yang NFS Most Wanted. Oh, Need for Speed. Kamu ngerti nggak itu Jen maksud aku apa? Apa tuh? Apa tuh? Enggak, aku nanya. Aku nggak tahu itu NFS Most Wanted. Need for Speed. Game balap apa yang main Jen? Game balap. Jen? Kamu tahun berapa sih Jen? Aku tahun dia nggak tahu 2000. Oh iya Tapi sih. Gran Turismo aku tahu. Most Wanted nggak tahu ya. Need for Speed nggak Emang tahu. terlalu deh. war ini sih. Terlalu Mungkin Gran milenial Turismo sih. lebih ini ya. Gran Turismo sustain ya. iya, lebih baru. Iya. Ada Most Wanted itu NFS Most Wanted game dulu pada zamannya. Bener. Di warnet lah. Di warnet. Kamu main NASCAR Rumble nggak? Itu juga balapan tuh asik tuh. KMZW 87AA. Cheatnya. Enggak. Itu game balap tuh. Kalau nanya sama Gensi itu mau game balap yang saat ini lagi Yang baru hype dong. Iya, coba. Apa tuh? Coba dong. Iya. Coba. main CTR kan simulator. paling suka. Wah, lama banget tuh. Beda, CTR nggak tahu juga. Tahu Iya. CTR nggak? Heeh. Hula-hula jahat sama hula-hula baik Nah, beda tuh. Enggak, gini ya. CTR tuh kalau nggak salah rilis mungkin sekitar 94 lah ya. 96 ya. Gue belum lahir, Oh, coy. Waktu itu Jen umurnya masih minus 4. Ada minusnya. Ada minusnya. Ada minusnya. Nah, dalam membeli mobil nih apa dulu Bang yang dipikirin Bang? Apakah dari looks dulu atau langsung ke performa atau efisiensi harganya atau Kalau beli mobil bekas ya Atau itu nilai namanya. historisnya. Iya. Mobil bekas ya kayaknya. Mobil bekas. Kalau mobil bekas tuh lo lihat nomor satu interior ya. Kalau interior gua dulu pribadi ya? Interior ya? Heeh. Oke. Kalau mesin karena dia mekanikal akan lebih gampang lu benerinnya. Oh. Kalau interior kan kalau ini copot segala macam copot lu harus cari copotan lagi kalau enggak ya lu pesan ke pabriknya. Kalau mekanikal kan dimanapun ada di toko apa misalnya yang common gitu. Kalau gua pribadi lihatnya interior dulu masih cakep, which is kemungkinan besar mesinnya aman karena dirawat. Oh Gitu ya, dibanding Iya. mesin malah interior. Gue baru Iya. denger nih Gue pendapat malah kayak gini mikirnya nih. tuh mesin dulu ya. Kalau gua enggak, kalau ya ini bisa debatable lah. Kalau gua interior dulu, interiornya cakep, bersih-bersih, kulitnya segala macam, terus kalau enggak beludurnya masih keren, pasti kan mesinnya pasti dirawat nih sama yang punya gitu. Setelah interior baru Body masuk ke ya. body ya, dulu. kita ngeliatin Body kan dulu. ada bekas kecelakaan enggak. Oke. Tapi Bekas banjir apa bukan. tapi gue kepo nih bang, lu boleh jawab nih jujur ya tadi Ya, ya. kalau lu nggak nyaman nanti bilang kayak dia. iya, kalau lu nggak dikat nyaman, aja dikat bagian aja ini. di sini ya. Iya dikat aja. Agak Oke. sensitif ya. Kalau lu beli Takutnya, mobil, gitu. ya beli mobil interiornya ada bulu-bulu pink, lu beli nggak? Itu sih. Ya, itu Gua kayaknya. nggak bisa ngomong. Kalau gitu tolong editor pertanyaan Apos aja yang dikat. Kalau itu gua nggak bisa ngomong. Bulu pink gak ada nih misalnya nih. Di tengah ada Spider-Man pala goyang. Marsupilami biasanya cuy. Sama Iron Man, sama Iron Man. Sama anjing, jak gitu. Oke, taruh tadi tuh interior pertama 2 body. Body. 3 baru masuk ke mesin bang. Ya benar. Oh gitu ya. Iya Iya sih. dulu ya. Nggak enak juga misalnya body oke, interior oke, mesinnya mesin jahit kan agak. Jatuhnya pajangan Iya, itu. jadi jalan misalnya udah di mana Rin? Udah di Bandung nih kalau mobil biasa. Kalau mobil kayak gitu mesinnya udah di mana? Ya 3 jeans nih. Udah jadi 3 baju. Lu sama Jen, itu juga ininya pertimbangannya. Kalau aku sebenarnya pertimbangannya yang paling penting emang luar mobil ya biar ngetahuin ini mobil pernah nabrak atau enggak. Gitu kan. Dari situ. Luarnya ya. Luarnya dari luar aku sih lebih ke mesin dulu baru ke dalam ke interior mesin dulu. Kalau nilai historis gitu kamu nggak pikirin? Iya. Nilai historis seperti Kayak kita beli Vespa misalkan, ada sejarahnya nih Vespa Garuda nih. Pernah dipakai siapa mobil gitu. enggak sih lebih Kayak- ke feeling ya kayaknya nyari mobil juga feeling ya. cocok-cocokan gak sih?
Kita harus melihat dulu gitu kan. Kayak gue kan mobil pertama gue mobil second tuh mas. Itu pasarannya jujur cuma 80 juta. Cuman waktu itu gue ambil 300 juta gue ambil. Kok mahal banget? Iya bekas dipakai podcast MLD mas nih. Wah ambil 100 harusnya itu. Harusnya 100 ya. Gue Untung banget itu. Thanks God. It's Friday. Iya sih. Edit value-nya kan 600 juta tuh. Iya. Kan suka ada itu kan. Gue pernah lihat marketing mobil anjir. Kayak Pernah. bekas artis siapa gitu. Gue gak usah nyebut namanya. Jadi kayak emang kenapa kalau dipakai artis ini gitu. Gue pernah pengen beli mobil di Facebook gue. Nissan Skyline. Harganya murah tuh lumayan. Pernah dipakai MLD enggak? Enggak jadi. Udah gak worth it itu. Udah gak worth it itu. Harganya cuma 100 juta nih Nissan Skyline tuh. Bener. Tapi kan zamannya udah mobil listrik gitu ya. Lagi udah di mana-mana kan. Nah kalian sendiri lebih tim EV atau tim bensin gitu? Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Gua tim bensin ya gua ya. Bensin. Karena kalau buat gua pribadi, kalau lu beli mobil EV berarti lu beli baterai, which is lu bagi tuh setahun lu. Berarti misalnya let's say 150 juta, berarti lu bagi setahun tuh kan akan ada masa baterainya ya. Walaupun ada memang orang bilang kan garansinya seumur hidup. Gitu, tapi ya jadinya lu beli baterai kalau menurut gua pribadi. Jadi kayak terus ya kegunaannya untuk dalam kota masih oke lah. Kalau yang suka road trip kan gue lebih prefer yang bisa dibawa kemana-mana dengan tanpa ribet, tanpa ngecas mungkin ya kayak gitu ya. Kayak lebih. Terus ada suara gas gitu kan kayak lebih ada lebih ada feel-nya gitu. Ada feel-nya gitu. Tapi misalkan mobil listrik keadaan lowbat kita di tengah jalan nih, tempat ngecas jauh misalkan. Nah pakai power bank itu bisa nggak sih dia? Mas, Jangan minimal 2 km per jam nih nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa jalan dulu. MH-nya berapa power bank? Mahal. Oke. Kalau Jin? Aku juga tim bensin sih. Oke. Iya. Kenapa tuh tim bensin? Soalnya kalau tim bensin tuh ya pertama suaranya juga kan bisa dimodif ya, kayak suara-suaranya gitu. Betul. Knalpot ya. Sama bisa bikin konten kan pas lagi ngisi kan. Kalau soal suara mah Itu sih penting sih. kalau suara mah yang EV juga bisa. Taruh aja JBL 1. Sama ini sih Sas. Apa tuh? Ada silaturahim kita ke pom bensin. Benar. Ya EV juga bisa silaturahim sama orang di basement biasanya di mall biasanya. Karena gue tim EV gue. Tim EV lo. Tapi yang Batuta. Ini Batuta. Gak tahu dia. Batuta. Bener. Lu Cing tim apa Cing? Gue tim EV juga. EV. Yang ini suka sih tapi. EV suka isi. Alpos nih Alpos di EV juga nih. Lu tim EV apa bensin? Tim EV ya. EV apa ya? EV Tamala. Sangat kelihatan gak ngerti EV ya gitu ya, sampai harus ngeles dengan plesetan gitu. Tapi kalau EV tuh bisa dimodif kayak mobil biasa nggak bang? Diceperin lah, velgnya dibikin yang muter sendiri kayak zaman dulu tuh. Kayaknya sekarang lebih ke culture gitu ya. EV yang model kecil tau gak lo? Iya. Jadi kayak bannya pakai piringan yang ngeblok. Pakai wheel dop. Terus kalau wheel dop, terus pakai stiker decal gitu yang Betul. dibikin culture terus dipakein rak di atas gitu. Kayak gitu ya udah ya. Alirannya gitu. Alirannya kayak gitu. Alirannya iya. Lebih kayak gitu modifnya ya. Jarang yang kayak GDM gitu dia, jadi kayak Karena kan kalau nggak salah udah integrasi tuh, kalau ban lo diganti velg yang lain nggak bisa tuh kayaknya. Ada indikator yang apa namanya beda gitu. benar. Kalau yang terlalu Tapi kan di EV ada ini Apa teknologi self driving. Nah biasanya kayak gitu tuh. Oke. Menurut kalian tuh ngebantu nggak tuh? Lo Jen, gimana Jen? Aku justru gak suka mobil-mobil sekarang soalnya dia ada kayak gitunya. Jadi kalau di tol, kalau mau pindah jalur tuh pasti nit gitu loh. Jadi bikin ngebanting setirnya balik lagi gitu kan. Oh dia gak ngebolehin pindah jalur ibaratnya. Iya kan, kalau mobil yang agak tahunnya ini kan enak gitu. Mau pindah-pindah bebas. Emang self driving ini sistemnya gimana bang? Bukan beneran jalan sendiri gitu kan? Dia ngikutin garis Dia tol. otomos ini kan, garis tol kan ya. Dengan kecepatan tertentu kalau yang sekarang ya biasanya ya. kalau
Apos kan ngikutin garis takdir ya, Nah, makanya betul. Kita mah susah dia kalau Garis takdir ya, susah tuh. Tapi katanya dia memprediksikan gini bang, katanya di masa depan tuh entah berapa puluh tahun lagi mobil tuh udah akan jadi EV semua gitu. Mobil bensin ada beberapa orang percaya akan punah katanya. Menurut lu make kayak sense radio nggak tuh? ya maksudnya ya. Menurut gua kalau regulasinya kayak sekarang regulasi pajak kan murah tuh ya. Pajak EV mungkin orang akan beralih sih. Oke. Akan beralih ke EV karena tinggal sekarang kita ekosistemnya aja, setiap kota atau setiap perjalanan ada chargerannya. Semakin banyak semakin orang akan beralih menurut gua sih. Itunya yang belum sampai Itu berarti yang belum ya. sampai Itu yang aja, belum sampai ya. ekosistemnya aja ya mungkin ya. Posnya agak gelap tapi cing, nyalain lampu kali. Iya sih. Kasihkan ngobrol kita. Nah, gini dong. Iya, kok tetap nggak ngaruh ya tapi ya. Nah, kamu pakai kacamata itu Mas. Oh, karena gue pakai kacamata Iya, jadi betul. tetap gelap ya. Benar. Berarti harus gue buka ya, biar ngaruh. Benar, Kayak, iya. Lu kok tetap? Asik. Masih. Iya, benar. Sampai tahun 4000 kan masih ada sih. Masih. Beberapa joke emang the timeless gitu. Bener. Gini dong nih, terang nih. Yoi. Ya kan, nah tapi daripada kan banyak nih perdebatan nih EV petrol gitu kan. Setuju gak sih misalkan ada ya udah pilihan mobil hybrid aja yang menyatukan dua teknologi itu kayak yang kita pakai sekarang ini kan hybrid nih. Betul. Iya, kalau hybrid lebih setuju ya gua karena dia 1 liter bisa 27 kilo loh. Oke. 27 kilometer. Berarti kan kayak Vario butut kita ya. Iya. Oh iya ya. Lebih ini, cuman pajaknya aja masih ada timbang tindih tuh, dua pajak kalau. Oh iya. Iya, tapi sekarang lagi di revisi UU-nya. Berarti dia tuh isi bensin bisa, nge-charge bisa juga gitu bang? Dia kalau nggak salah start engine pertama sama berhenti dia pakai elektrik, pakai baterai. Oke. Nah, kalau dia lagi nanjak ngebut segala macam dia baru pakai bensin. Pas lagi jalan baterainya keisi. Oke. Oh gitu. Jadi menurut gua itu lebih wise ya pakai hybrid. Betul. Sama irit juga jadinya. Irit bensin nih dengan hybrid gitu ya. Liter 27. Nah ngomongin tadi lu bahas soal pajak kan. Kalau lu berdua nih bayar pajak nih. Lu pakai jasa atau sendiri? Nah, Dia dulu lah yang iya. Paham gak kolom-kolom penting yang ada di STNK tuh? Pakai jasa ya. Pakai Ada apa jasa. aja? Oh. Males ngantri. Jasanya Jasa. mobilku. Hatta Raja bukan penjahat mas, bukan penjahat. Bukan penjahat. Beda ya. Lo pakai jasa ya Jen ya? Pakai jasa. tolong nggak jasanya? Jasa marga. Benar. Iya. Kenapa pakai jasa? Kenapa nggak langsung? Soalnya biar sekalian gitu. Oh, banyak. Enggak. Sekalian. Beli banyak bos. Amin. Iya, repot kalau diurusin sendiri karena banyak ininya gitu ya. Kalau lu bang? Gua pakai jasa ya sama. Tuh kan. Oke. Karena malas ngantri, kita Tahan. mendingan nonton Netflix habis itu datang aja udah. Kelar ya. Tapi kalau jujur gue bayar sendiri karena nggak ngantri. Lu gimana Pos, mobil hybrid tertarik gak lu? Mobil hybrid, ya tertarik sih, irit banget coy. Iya. Isi bensin, aduh boros banget. Apalagi gua kan pakainya kan 92 ya. Iya. Jadi boros banget gitu, berasa. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Nah kan belakangan ini juga ada nih kebijakan baru soal penambahan option pajak kendaraan atau pungutan tambahan dari pajak kendaraan yang bakal berpengaruh sama harga jual mobil. Apa nih tanggapan lu berdua? Ya kalau menurut gue kan itu tergantung nanti misalnya dia ada regulasinya emisinya nggak boleh lebih dari sekian. Betul. Gitu. Terus pajak lu jadi sekian gitu. Menurut gue gimana ya? Jadi gue ngerti gimana nih? Pendapat aja kita kritik Iya. dulu. Daripada ngeretek kan agak susah. Lu harus paham bon-bonnya dulu. Tarik napas. Keretek. Mending kritik. Iya. Oke, jadi menurut gua jadi ya pajak kendaraan mobil baru harus lebih murah aja kalau lo mau bener-bener ekosistemnya bagus sama misalnya lo eco green gitu segala macam ya pajak mobil murah harus lebih pajak mobil baru lebih murah gitu loh. Jadi mobil gua nggak pakai mobil tua lagi udah cukup lah gua pakai mobil tua gitu misalnya.
Kalau buat masyarakat umum ya, tapi kalau buat car enthusiast kayak gue sama Zen mungkin ya. Ya mungkin akan tetap melihara mobil tua tapi tidak sebanyak itu mungkin. Benar. Iya. Kayak mobil barunya lebih 17 cukup sih menurut gua Mas. Jadi enggak 17. itu banyak ya? Terlalu banyak Mas itu Mas. Iya. Lu gimana Jen? Tanggapan lu Jen? Sebenarnya bagus-bagus aja ya, terutama sekarang kan macet ya. Jadi kan itu bisa mengurangi orang yang ganjil genap terus beli mobil langsung 2 biar ada ganjil ada genap. Untuk mengurangi kayak gitu kan. Sebenarnya setuju aja sih, cuman untuk bagi gue ya gue kan jadi kayak bayar pajaknya mahal banget. Itu apalagi kan kalau mobil nggak dipakai sini pajaknya masih tetap jalan Iya kan, masa nggak bayar pajak? Kalau di Malai kan nggak. Kalau belum lagi nanti kalau kita pacaran pajak jadian kita bayar sama mereka Jen. Banyak lagi aja pengeluaran. Kebetulan pajak kita ya. Tapi pajak jadian tuh naik 12% juga gak sih? Enggak. Tetap seikhlasnya kan? Bakso enggak apa-apa. Iya, cilok enggak apa-apa. Iya, temen gue kasih 100.000 kan. 112 sekarang Za. Ya masa naik juga sih pajak jadian? Jangan, kan khusus barang mewah gue bilang. Lah, tapi kan pacar kita mewah. Iya juga sih, berarti naik Cing. Naik pajak berarti. Jadian Cing sekarang Cing. susah banget ya. Bener. Iya sih. Nah sekarang kita ke yang lebih umum nih. Tadi kan udah tentang teknis pajak segala macam. Nah ini orang-orang arogan di jalanan gitu. Tipe-tipe pengemudi yang lu sebel gimana? Apakah yang lampu merah ber-4 detik udah Tintin kan nyebelin tuh. Itu lumayan Kalau Tintin belum nyebelin. Belum. Yang nyebelin Tintin. Itu baru. Itu baru. Iya sih itu ya. Iya. Paling kesel tuh sama Landholger di tol. Oke. Dan gue tuh udah pernah sempet nonton ya, dia tuh kayak bikin kayak eksperimen gitu. Dia tuh kayak naro Landholger kayak berapa jaraknya disimpan satu-satu dan itu tuh emang kenyataannya bisa bikin macet. Padahal seharusnya kalau tanpa Landholger itu tuh kita lancar gitu. Iya. Ketahuan tuh mobil-mobil Landholger apaan aja sebelah kanan. Iya. Biasanya mobil-mobil ya gitulah. Yang kalau pintu tol ini ngisi dulu. Bikin macet kan tuh ngantrinya. orang paling arogan ya sebenarnya pas ya. Arogan sebelah kanan gak mau menghindar mah. Kecepatan 60 coba. Betul. Nah kalau mobil ya yang bener-bener ngedim terus kali ya, yang kalau di tol gitu ya, padahal kita lagi ngebut sama gitu, tapi dia ngedim ya. Betul. Apa namanya sama pakai itu ya, strobo yang warna-warni. Walaupun dia bukan pejabat apa segala macam. Iya. Ya, bener. Kalau lu emang pejabat oke lah gitu ya. Ada lampu warna-warninya ya. Kayak kamar cewek semester 1 tuh. Masih gede-gede. Ada yang lebih nyebelin. Lapor Ferry Irwandi itu. Jangan. Langsung jadi bikin podcast. Sibuk nyari santet masih sampai sekarang. Kalau lu gimana Cing? Yang paling lu sebelin? Ada Cing gue Cing. Apa Tadi kan sebelin? lampu kan, yang apa lampu tembak itu. Sekarang ada lampu yang buat ngerem itu diganti sama lampu sorot gitu Cing. Oh iya. Jadi kayak nembak ke mata. Tembak banget. Itu kan ngebahayain ya sebenarnya. Iya. Gue terganggu sama kayaknya dulu banyak tapi sekarang jarang. Tapi gue gak tau nih mobil apa motor ya yang klakson kocak tau gak lu ya? Kayak gimana? Tinin. Ya elah. Sekarang kocak bener gitu. Ada heonya. Sekarang gini Cing. Siap Bang Crazy Prok. Piu. Sama tuh lagi nih, ini agak jarang tapi gue beberapa kali ngeliat nih di Jakarta nih. Apa kan mobil kan, gue pernah liat Jeep gitu kan ada lampu depan kan kayak mata gitu kan. Dipasang bulu mataan gitu sih. Tuh. Norak banget sih. Enggak sih gue sih. Iya bener. Atau enggak nih. Itu apa namanya yang buat wipernya. Diganti ekor marsupilami. Ya, gue pernah lihat. Jujur gue udah pernah lihat. Khusus wiper belakang ya Cing. Iya. Tapi kalau gue nih, gue paling gak suka tuh pengendara yang arogan tuh sebenarnya gak jauh-jauh dari kita. Ya. Teman kita yang nyetir ini. Apa? Gue pernah disetirin dia Bang, ya ampun arogan banget. Kenapa? Ke anak pramuka, maksud gue, jagalah, jangan Yang buang-buang itu ya. Sama Nah, berarti dalam orang memilih kendaraan, dia milih mau EV atau konvensional gitu. Hal yang harus mereka pahamin dulu, itu apa sih? Sebelum memilih gitu. Coba dari Jen dulu mungkin. Oke. Kebutuhan kali ya. Kalau EV kan buat daily yang mobilitasnya yang kesana sini kan ngirit banget tuh kayaknya ya. Iya, kebutuhan lagi ya. Kebutuhan sih. Itu yang harus dipahamin ya. Iya sih. Jen ya. Oke. Sama maintenance ya kayaknya ya. Maintenance, iya. Malam ini main apa? Maintenance. Gitu.
Gue udah nyambung nih sama jok-jok kalian. Iyalah. Bener. Banyak belajar kita dalam Kita belajar otomotif, lu belajar maintenance tadi. Iya, win-win lah kita. Win-win lah. Kalau lu Bang Arin? Keuangannya ya. Itu pertama Soalnya kalau EV yang gue tahu dia kalau lu mau jual lagi akan turun parah ya. Oh benar. Oke. Kalau masih mobil konvensional, ibaratnya lu masih beli mobil beneran gitu. Oke. Jadi menurut gua itu satu. Ya kedua mungkin kayak tadi Jen bilang, Yes. kebutuhan. Kalau misalnya kita mobilitas tinggi di kota, menurut gua EV sangat efisien dan sangat membantu ya. Yes. Nggak usah ngisi bensin dan ditinggal tidur misalnya pakai yang mungil gitu, EV mungil gitu tinggal tidur, besok bisa udah aktivitas lagi gitu. Betul. Iya betul. sih. Ya gitu lah mungkin kira-kira ya. Iya. Efisien lah ya. Efisien. ibaratnya, ya. Efisiensi sih, setuju gua. Oke, thank you sekali lagi untuk Bang Arin dan Jen, untuk teman-teman yang menonton di rumah. Pikirkanlah baik-baik Yes. mobil EV atau konvensional Yoi. gitu ya kan. Karena mobil itu sesuai kebutuhan lu Benar, gitu ya kan. Jadi thank you dan sampai jumpa di MLD Podcast episode berikutnya. And Get yourself inspired by MLD Sport.